Bismillahirrahmanirrahim. Inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi. Sesungguhnya sifat tawadu itu adalah salah satu tanda dari orang yang bertakwa. Makanya takwa itu Imam Al-Qusairi pernah menjabarkan kalimat takwa itu dari huruf-hurufnya, yaitu ta, qaf, waw, ya. Ta yang pertama itu tawadu. Tawadu itu artinya antepasor, tidak sombong, berakhlak, tidak congkak, memperhatikan kepentingan orang lain. Dia tidak merasa bahwa dirinya lebih pintar, lebih hebat daripada orang lain. Itu sifat tawadu namanya. Wabihi, dan dengan sifat tawadu itu yartaki, akan naik pangkat seseorang itu. Jadi walaupun dia merendahkan diri, tapi bukan rendah diri, tapi dia nanti akan menjadi orang yang tinggi derajatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Watlu alaihim naba abnai adamah. Dan bacalah. Baca di sini artinya renungkanlah, fikirkanlah. Naba abnai adamah, kabar tentang dua anak Nabi Adam. Siapa dua anak Nabi Adam? Yaitu Qabil dan Habil. Bil haqqi, dengan benar. Il qarraba qurbanan, yang keduanya itu tatkala berkorban, diperintah untuk berkorban. Dalam riwayatnya Qabil ini memiliki saudara yang cantik, perempuan, keluar bersama satu kandungan. Sedangkan Habil keluar dengan perempuan yang agak jelek, nggak seperti yang keluar dengan Qabil. Padahal perintah syariat ya pada zaman Nabi Adam, di mana boleh mengawini saudaranya tetapi yang bukan satu kandung. Maka berarti Habil boleh kawin dengan saudaranya Qabil, dan Qabil boleh kawin dengan saudaranya Habil. Tidak mau Qabil karena saudaranya justru lebih cantik daripada saudaranya Habil. Dari situ maka akhirnya Nabi Adam alaihissalam memerintahkan keduanya untuk berkorban. Coba mana berkorban? Kedua kamu itu berkorban. Siapa yang nanti diterima korbannya itu, itulah yang mengawini saudaranya Qabil yang cantik itu. Maka akhirnya keduanya berkorban. Habil ini mengorbankan
kambing yang sangat gemuk yang dia pelihara, sedangkan Qabil berkorban hasil tanamannya yang dikorbankan. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kambingnya Habil. Maka ada sebagian yang mengatakan justru kambingnya Habil ini yang nantinya akan menggantikan Nabi Ismail tatkala disembelih. Di dalam Al-Qur'an banyak cerita-cerita sejarah yang menyatakan beberapa peristiwa-peristiwa penting. Dan itu memang bahkan ada sebagian yang mengatakan isi daripada Al-Quran itu ada sepertiga dari cerita-cerita, dari sejarah, dari hikayat-hikayat pada zaman umat sebelumnya. Supaya tahu dan supaya percaya bahwa Al-Quran itu memang sabda Allah yang lebih mengetahui tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW. Saya ingin bercerita dulu tentang apa yang disebutkan dalam kitab Fadailul Khamsah min Siha'is Sittah, min Siha'is Sittah. Ada kitab Fadailul Khamsah min Siha'is Sittah. Di situ diceritakan bahwa ada 3 pendeta. Berapa? 3 pendeta Kristen. 3 pendeta Kristen ini datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, berarti setelah meninggalnya Rasulullah. 3 pendeta ini datang ke Sayyidina Umar dan ingin menanyakan, ingin bertanya kepada Sayyidina Umar tentang beberapa hal, bahkan mengancam kepada Sayyidina Umar, kalau Umar bisa menjawab, maka berarti benar agamamu, agama Islam. Tapi kalau tidak bisa menjawab, maka berarti agama Islam itu bukan agama yang benar. Bahkan Nabi Muhammad itu bukan utusan Allah yang benar. Akhirnya diancam seperti itu. Sayyidina Umar memang mengakui bahwa dirinya tidak pintar hukum, tidak pintar ilmu. Tapi kalau urusan silat, urusan perang dengan dia, kata Sayyidina Umar, kalau kamu mau bertinju dengan saya, kurang kalau hanya 3 orang. Kalau mau perang dengan saya, kalau 3 orang pendeta ini, kurang kamu. Kalah mesti kamu 3 orang. Tapi kalau kamu ingin jawaban dari beberapa pertanyaan, akan saya panggilkan teman saya yang ahli nanti. Ya silahkan panggil. Akhirnya dia manggil seseorang, yaitu Salman Al-Farisi, untuk memanggil Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Panggil Sayyidina Ali ke sini. Ini ada 3 pendeta yang ingin berdebat. Akhirnya datanglah Sayyidina Ali dan pendeta itu bertanya, apa pertanyaan kalian? Ada 6 pertanyaan Ali. Kalau kamu bisa menjawab, berarti agamamu benar. Tapi kalau tidak menjawab, tidak bisa menjawab, maka berarti agamamu tidak benar dan Muhammad itu bohong, bukan utusan Allah. Oh silahkan, kata Sayyidina Ali. Apa pertanyaan kamu? Yang pertama, kapan langit itu dikunci? Dan yang kedua, kapan langit itu dibuka? Langsung ya saya jawab, kata Sayyidina Ali. Iya silahkan. Kok langit itu dikunci? Yaitu asyirku billah, apabila seseorang itu syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Berarti kalau seseorang yang syirik berdoa nyongsang-nyonglet, tetap tidak akan diterima oleh Allah doanya. Doanya tidak akan diterima, berarti langit ditutup. Nggak bisa langit itu menerima doanya dia. Terus kapan dibuka? Manakala seseorang itu meyakini dengan kata-kata La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka orang yang meyakini itu selamanya, siang apalagi malam, tetap terbuka langit itu. 1. 2 pertanyaan sudah dijawab oleh Sayyidina Ali. Terus yang ketiga, coba ceritakan dalam Al-Quran ataupun
Dan apa yang diceritakan oleh Nabi kamu Muhammad, kata tiga pendeta ini, bahwa ada kuburan yang berjalan bersama penghuni kuburan itu, jalan-jalan sampai 40 hari. Apa itu? Oh itu, kata Sayyidina Ali, mudah itu. Itu adalah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam ini tatkala berdakwah kepada rajanya, wahai raja, wahai kaumku, kata Nabi Yunus, kalian harus bertobat kepada Allah. Jangan menyembah batu, jangan menyembah api. Kalau tidak, kamu 40 hari Allah akan menurunkan azabnya. Setelah 39 hari, belum ada tanda-tanda Allah akan menurunkan azab. Akhirnya Nabi Yunus malu. Wah, jangan-jangan Allah ini tidak mengabulkan doa saya. Saya malu sama umat saya dan saya mau pergi saja. Tahu-taunya malam hari, siang sore hari, Allah menurunkan ondem yang begitu hitam, yang berarti azab Allah akan diturunkan betul pada malam ke-40-nya. Maka umat daripada Nabi Yunus semuanya bertaubat, bersujud, berhenti, tidak menyembah kepada batu, tidak menyembah kepada api. Tapi Nabi Yunus sudah pergi. Nabi Yunus sudah pergi naik kapal laut, yang mana kapal laut pada waktu itu ada ombak yang begitu besar, akhirnya dianggap kelebihan penumpang. Karena kelebihan penumpang, maka diundi dari orang-orang yang ada di penumpangnya itu, siapa yang kena dalam undian ini harus dilemparkan ke laut. Ternyata 3 kali diundi Nabi Yunus yang termaktub di situ dalam undian, Nabi Yunus ini harus dilempar ke laut. Maka dilemparlah ke laut, dimakan oleh ikan hiu. Dan ikan hiu ini, Nabi Yunus ini berada di perut ikan hiu ini selama 40 hari. 40 hari, 40 malam, keliling beberapa benua. Jadi ada kuburan di dalam, berjalan-jalan ke sana kemari. Sesuai dengan sabda Allah di dalam Al-Quran, falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya Nabi Yunus itu tidak bertasbih kepada Allah, la labisa fi batnihi ila yaumi yubatsun. Niscaya Yunus itu tetap berada terkubur di dalam perut ikan itu sampai kepada hari kiamat nanti. Ternyata Nabi Yunus alaihissalam kemudian membaca la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dia wirid di dalamnya sehingga ikan ini merasa moles di perutnya. Akhirnya dimuntahkan orang yang dimakan ini dan selamatlah Nabi Yunus alaihissalam. Itu berarti kuburan yang berjalan selama 40 hari. Oh iya, benar kamu, kata 3 pendeta itu. Wah, ini cerdas ini Ali ini. Kemudian yang keempat, pertanyaan yang keempat Ali. Ya silahkan, kata Sayyidina Ali. Ada makhluk Allah. Makhluk Allah ini memerintahkan temannya, bisa memerintahkan temannya, tapi dia bukan manusia, tapi bukan jin. Coba apa itu? Oh, itu mudah, kata Sayyidina Ali. Yaitu semut. Tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam ingin berjalan dengan tentara-tentaranya dan mau turun ke lembah semut, akhirnya semut itu berkata, hatta idza atau ala wadin namlih, tatkala mereka Nabi Sulaiman dan tentara-tentaranya itu mau turun ke lembah yang banyak semutnya, qalat damlatun, berkata pemimpin dari semut itu berteriak, ya ayuhan namlu udkhulu, teman-temanku, rakyat-rakyatku dari semut-semut, udkhulu masakinakum, masuklah ke rumah-rumah kamu. La yahtimannakum Sulaiman, sehingga kamu tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman.
wala wahum la yashurun, padahal Nabi Sulaiman dan tentara-tentaranya bukan mau nginjak kamu, tapi nanti kamu terinjak. Ayo masuk semuanya. Itu yang memerintah bukan manusia, bukan juga jin. Berarti oh iya benar-benar kamu katanya. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5, coba sebutkan 6 makhluk Allah, Tuhan kamu, yang tidak dilahirkan oleh induknya. Oh, seperti itu modak, kata Sayyidina Ali. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam tidak dilahirkan oleh ibunya. Yang kedua, Ibu Hawa tidak dilahirkan oleh ibunya, tapi dibuat oleh Allah dari tulang rusuknya. Kemudian yang ketiga, untanya Nabi Soleh. Ketika Nabi Soleh memerlukan unta, di mana untanya hilang, maka batu menjadi unta. Unta itu tidak dilahirkan oleh ibunya, tapi langsung jadi dari batu. Kemudian yang kelima, apa? Coba ada yang tahu? Tongkatnya Nabi Musa tatkala jadi ular. Ular itu tidak keluar dari ibunya. Ya, terakhir yang 6 apa? Tadi saya sudah menyebutkan dalam kitab ini. Kambingnya Habil, yang mana kambingnya yang Allah turunkan sebagai pengganti daripada Nabi Ismail yang mau disembelih pada waktu itu. Tatkala mau sudah disembelih, Bismillahirrahmanirrahim, oleh ayahnya Nabi Ibrahim, kemudian embek. Tahu-tahunya embek itu tidak lahir dari ibunya. Wah, benar kamu itu. Kemudian 3 orang dan 2 orang dari yang 3 orang ini akhirnya menyerah. Saya sudah meyakini kebenaran Islam dan saya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi yang satu ini tunggu dulu. Saya masih ada tambahan pertanyaan gitu ya. Coba jelaskan kepada kami, kepada saya, bagaimana kejadian Ashabul Kahfi. Orang-orang yang menyelamatkan dirinya karena menyelamatkan imannya di dalam gua. Oh itu, kata Sayyidina Ali, dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan, oh kalau Al-Quran saya tahu, isi Al-Qurannya saya juga hafal, kata orang Kristen itu, kata pendeta itu. Saya ingin penjelasan yang sejelas-jelasnya dari kamu. Oh silahkan, dari mana kamu yang akan ditanyakan? Kejadian itu terjadi di kota apa? Akhirnya Nabi Sayyidina Ali menjawab bahwa itu terjadi di kota Abisus, yaitu antaranya Irak, antaranya Turki dengan Yaman. Negara antaranya Turki dengan Yaman. Itu ada kota Abisus, itu terjadi kerajaan di sana yang bernama Kerajaan Abisus, yang mana pertamanya rajanya sangat bagus. Rajanya sangat bagus, Muslim. Tetapi tatkala meninggal, maka akhirnya diserang oleh Raja Romawi yang bernama Dikyanos. Diserang oleh Dikyanos, akhirnya Dikyanos menguasai kerajaan Abisus itu. Oh baik, kata pendeta yang satu yang belum masuk Islam. Saya mau tanya lagi, siapa Raja Dikyanos ini mendirikan istana yang sangat besar katanya. Berapa panjangnya itu? Kata Sayyidina Ali, panjangnya itu adalah 1 farsah. 1 farsah itu panjangnya 6 kilometer. Jadi sekitar dari sini sampai ke Sumeneb. Itu bangunan istananya Dikyanos. Nah, terus gimana kata pendeta yang belum masuk Islam? Kalau sampai 6 kilo, cara untuk
mengharumkan ruangannya seperti apa? Oh, itu mudah, kata Sayyidina Ali. Yang terjadi pada waktu itu ada seseorang yang mengambil ember yang begitu besar, yang diisi dengan parfum setiap harinya. Kemudian dia memanggil burung, burungnya itu menyelupkan ke parfumnya, kemudian mengipas-ngipaskan, terbang sampai ke sana kemari, akhirnya menjadi harum. Oh benar, di dalam kitab Yesus juga disebutkan seperti itu. Pintar Sayyidina Ali. Kemudian Raja Dekianos ini memiliki 50 menteri, yang di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya 50 menteri. Sedangkan penasehatnya ada 6 orang. Penasehat ini sangat cerdas, terdiri dari pemuda-pemuda yang cerdas. 6 orang. Suatu ketika Dekianos ini mengatakan kepada panglima-panglimanya, kepada menteri-menterinya, kamu tahu bahwa saya beberapa tahun, saya sudah 30 tahun memerintah di sini, kan tidak pernah sakit. Iya, betul, Raja Dekianos. Kalau orang tidak pernah sakit itu apa? Siapa? Oh, itu Tuhan itu. Oh, kalau gitu saya akan jadi Tuhan dan kamu harus ikut kepada saya, menyembah saya. Maka yang 6 orang pemuda penasehatnya ini akhirnya kumpul di suatu rumah, yaitu yang 6 orang ini namanya Tamlika, Miskamtina, Misagdimina, terus Martiles, Calcius, Sudasmisus. 6 orang ini dipimpin oleh Tamlika. Akhirnya, ayo kumpul di rumah saya, kata Tamlika. Ini gimana raja kita menganggap Tuhan? Kita tidak mau menganggap dia Tuhan. Masa Tuhan masih makan, Tuhan masih tidur, Tuhan masih kawin? Tidak mungkin. Kita jangan ikut. Gimana kalau kita meninggalkan harta kita, kekayaan kita, gaji kita yang besar, kita tinggalkan. Tetapi untuk menyelamatkan agama kita. Oh silahkan. Yang 6 orang ini akhirnya mau meninggalkan agamanya dan lari ke suatu tempat. Akhirnya lari ke suatu tempat, bertemu dengan pengembala kambing yang memiliki anjing. Kemudian yang 1 orang ini, hanya pengembala kambing ini, akhirnya bilang kepada 6 orang, pemuda-pemuda yang 6 orang, saya lihat kamu ini dari bangsawan ini, melihat orang kaya ini, kenapa kok bisa lari seperti itu? Saya tidak mau menyembah kepada Dekianos, raja yang zalim itu. Makanya saya lari ke sini, ingin menyelamatkan agama saya. Oh, saya mau ikut, kata pengembala itu. Nanti saya mengembalikan dulu kambing saya, kembalikan ke juragannya. Akhirnya dia dan anjingnya dibawa bersama dengan 6 orang. Saya punya tempat yang begitu indah, begitu baik, dan itu bisa selamat, nanti tidak mungkin ada orang tahu. Yaitu ada gua yang begitu besar, di depannya ada air mancur. Bahkan Tamlika dan teman-temannya masih mandi dulu sebelum masuk ke dalam gua itu. Akhirnya masuklah ke dalam gua itu. Kemudian tanya lagi, siapa? Pendeta yang 1 ini. Kalau kamu tahu anjing itu bernama apa? Oh, itu namanya Kitmir, kata Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali itu memang pintar namanya Kitmir. Berarti berapa orang sudah yang siap masuk ke dalam gua? 7 orang. Ya, di mana tempatnya gua itu? Kata pendeta itu, Sayyidina Ali menjawab, itu di Bukit Nablus. Yang mana di Bukit Nablus itu ada sebuah gua yang begitu besar, di depannya itu ada air mancurnya. Kemudian masuk yang 7 orang ini dengan anjingnya. Makanya dikatakan dalam surat Al-Kahfi itu, sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Jadi 8 dengan
anjingnya. Anjing yang nantinya bisa masuk ke dalam surga adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Maka setelah kepayahan berjalan lari beberapa hari, tertidurlah yang 6 orang dengan 7 orang dan juga dijaga oleh seekor anjing ini. Tidak tahunya dia tertidur sudah berapa hari? 300 sinina wasdadu tis'a, 309 tahun. Lanjutkan sebentar ya. 309 tahun ini tidur, akhirnya bangun. Setelah bangun merasa lapar sudah. Waduh, lapar ini. Ini satu malam kita nggak tidur, tertidur gitu ya. Dianggapnya satu malam. Akhirnya ayo beli roti dulu. Sebelum dia nyampe ke dalam gua, dia membeli kurma, menjual kurma laku 3 dirham. Dibawanya uang 3 dirham ini ke dalam gua. Pada waktu dia mau membeli, nyuruh Tamlika ini untuk berangkat mencari roti. Kamu Tamlika, hati-hati cari roti. Berangkatlah Tamlika dan heran dia, mana air mancur sudah tidak ada. Tahu-tahunya kota sudah berubah. Akhirnya dia masuk ke toko roti dan beli roti. Berapa harganya rotinya? 1 dirham. Akhirnya dia kasih 1 dirham. Wah, ini uang apa ini? Kata penjual roti. Ini uang kuno ini. Ini kalau diuangkan sekarang, uang kuno ini bisa mahal ini. Kemudian oleh raja hanya dipotong 5% ini. Ayo pergi ke raja sekarang. Mana uangnya lagi? Akhirnya ditunjukkan uangnya 2 dirham. Heran. Siapa Tamlika ini? Karena rajanya pada waktu itu bukan Dqiyanus lagi, tapi Sultan Abdurrahman. Berarti orang Islam. Berangkatlah dia ke istana. Sampai di istana, tetap mengatakan saya baru kemarin ini bawa uang ini karena hasil daripada penjualan kurma, dan saya dulu jadi penasehatnya Raja Dqiyanus di sini. Rumah saya ada di depan sana. Coba lihat, pergi kamu ke sana, ke rumah kamu. Setelah nyampe ke rumahnya, dia ketok pintu. Assalamualaikum. Beberapa kali tahu-tahunya keluar orang tua yang begitu tua sudah. Akhirnya dia heran karena bersama dengan tentara dan tidak kenal kepada pemuda itu, dan tanya, ada apa kamu kok ke sini tentara-tentara? Saya ngantar ini seseorang yang ngaku ini milik rumahnya katanya. Setelah itu ditanya, siapa kamu? Pemuda, saya Tamlika, putra daripada Amfianus. Oh, jadi kamu ini sekarang ini buyut saya. Di atas nyambah lagi, buyut saya. Akhirnya sujud dia. Orang tua itu, loh kok masih muda kamu? Oh, berarti ini yang diceritakan di dalam kitab Injil, memang diceritakan di dalam kitab Injil. Jadi percayalah pada waktu itu akhirnya yang 6 orang ini diselamatkan semuanya, dan inilah cerita daripada Ashabul Kahfi. Kebainahuna nastamirru filati insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.